Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Makana minikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukron alhamdulillah pada hari ini, hari yang ke-16 ya, kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan, amalan ibadah kita yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ini, dari mulai doa, kemudian sholat, puasa, dan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ini, kita berharap semuanya makbul, mabrur, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, puasa terus kita jalankan, walaupun di tengah-tengah puasa kita itu banyak kegiatan, banyak kerjaan, tapi kalau memang niatnya sudah mantap, insya Allah. Karena sesuatu yang kita kerjakan ini, ya insya Allah semua berangkatnya dari niat. Innamal a'malu binniyat. Dan juga alhamdulillah di sini kebetulan lokasinya masih di Pondok Pesantren Al-Hasbi Niatul Amal, Kampung Cilempuk, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Syukron, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga diberikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Bahkan kita selaku umat Islam itu mempunyai hak. Ada 6 yang harus kita jalankan antara muslim dengan sesamanya. Kadang-kadang kita terlena dengan hal ini, dan kadang-kadang kita tidak bisa menjalankannya. Qala Rasulullah SAW, haqqul muslim alal muslim situn. Hak muslim dengan sesamanya itu ada 6. Di antaranya, idza laqitahu fasalim alaih. Apabila muslim dengan muslim ini bertemu, salaman. Bahkan lebih baik kita menanyakan, kaifa haluk? Bagaimana keadaan? Sehat? Alhamdulillah. Syukron. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai muslim dengan muslim begitu ketemu saling cuek dan tidak menghiraukan satu sama lain. Itu sebetulnya hal yang kurang baik. Jadi sebaiknya begitu kita ketemu dengan teman, dengan saudara, dengan guru, itu salaman. Ada satu contoh di dalam binatang, semut, mungkin semuanya pada tahu. Semut itu salah satu binatang, hewan yang kecil. Tapi kita lihat semut kelakuannya. Dia ketemu teman salaman, ketemu teman salaman, ketemu teman salaman. Itu binatang, apalagi kita. Dan juga kita lihat semut kalau mendapatkan rezeki, cek paribasa na aya remeh hiji babarengan, babaturanana digerokkeun. Yo, ada makanan, mari kita bersama-sama kita bawa, digotong bareng-bareng eta ku sireum teh, ku semut teh.
Tapi kadang-kadang kita tidak seperti itu. Punya rezeki ya sendirian aja. Kadang-kadang ada temanannya juga. Punya duit, kagak ada. Padahal kita punya. Itulah manusia. Jadi di dalam binatang juga ada hal yang baik. Itu salah satunya. Jadi wa idza laqitahu fasalim alaih. Apabila kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, bersalaman, berjabatan tangan, itu menandakan sesuatu keikhlasan hati kita, tidak ada masalah dengan saudara kita itu. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang itu kan banyak hal, bisa mungkin sedang syukuran, atau juga sedang ulang tahun, ataupun juga ratiban, yasinan, mungkin hajatan, itu tolong kita datang, Pak Ajibhu, kita datang. Itu salah satu hak muslim dengan sesamanya. Yang ketiga, wa idastan sohaka pansilahu. Apabila ada seseorang datang ke kita, menghadap kita, kemudian mereka itu minta untuk dinasehatin, ya kita kasih nasihat. Nasihat. Kemudian juga mungkin mereka curhat, itu kita harus seperti itu. Ya, itu salah satunya. Jadi wa idastan sohaka pansihlahu, apabila teman kita, saudara kita datang kepada kita untuk minta dinasehatin, ya kita kasih nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang keempat, wa idza atisa fahamidallah fasamitu. Apabila kita mendengar dari saudara kita, ya, terjadi bersin, hacis misalnya, kemudian saudara kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kita hendak, wajib kita menjawab, ya, yarhamukallah. Jadi saling mendoakan. Itu masya Allah tabarakallah, pahalanya besar. Jadi kadang-kadang hal sepele, tetapi pahalanya besar, luar biasa. Wa idza atisa fahamidallah fasamitu. Apabila saudara kita bersin, mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslihu balakum. Untuk yang keempat, ya, hak kita dengan sesamanya. Yang kesatu tadi sudah dijelaskan, idza laqitahu fasalim alaih. Apabila ketemu hendak selamat. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Yang kedua, apabila kita diundang kita harus datang. Kalau tidak ada mani, kalau tidak ada sesuatu yang sifatnya maksiat. Yang ketiga, wa idastan sohaka pansihlahu. Apabila minta nasihat, kita kasih nasihat. Yang keempat, wa idza atisa fahamidallah fasamitu. Yang kelima, wa idza marada fa'udhu. Apabila ada saudara kita yang lagi sakit, ya kita fa'udhu. Istilah nama ningali, melihat keadaan, memberi nasihat. Insya Allah awalnya juga kita sehat. Mudah-mudahan penyakit seperti ini Allah sembuhkan, Allah angkat penyakit. Kita sabar saja, kita sedang diuji. Jangan ditakut-takutin orang sakit. Misalnya kita memberikan ucapan, kemarin juga tetangga saya sakit seperti ini meninggal, jangan seperti itu. Itu namanya menakut-nakutin. Kita kasih saran, kita kasih masukan, kita kasih nasihat, biar mereka jadi gembira, mereka jadi cepat sembuh. Ya, itu yang kelima. Wa idza marada fa'udhu. Apabila saudara kita sakit, ya kita tengok. Jangankan sama saudara, jangankan sama teman. Subhanallah tabarakallah. Rasulullah mencontohkan ada musuhnya yang sakit. Rasul
kumpulkan sahabat-sahabat sambil membawa makanan. Subhanallah tabarakallah. Itu salah satu. Untuk yang terakhir, wa idza mata pak tabi'hu. Artinya kalau saudara kita meninggal, ya kita takziah, kemudian kita mendoakan, kemudian kita mengantarkan ke pemakaman, itu subhanallah. Sambil berkata, memuji kebaikan-kebaikan yang mayit sudah lakukan semasa hidupnya. Itu subhanallah tabarakallah. Itu kadang-kadang dianggap sepele, ya, takziah sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Ya. Ingat, kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup di dunia ini tidak akan kekal, tidak selamanya. Maka dengan itu ingat terus, ya, ingat terus. Bahkan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Satu diantaranya berdoa. Berdoa ini diperintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau. Berdoa. Memohon. Ya. Baik. Bahkan ada salah satu istilahnya, apa itu namanya? Waktu diijabah doa. Jadi bukan tempat, tapi waktu. Waktu diijabah doa. Salah satunya ba'da sholatil maktubah. Setelah sholat 5 waktu itu salah satu waktu mustajabah. Doa kita dikabul Allah. Yang kedua, bainal iqamah wal azan. Antara azan wal iqamah. Sesudah azan tapi belum qomat. Itu ada di situ. Saatil ijabah. Artinya waktu yang diijabah doa kita. Ya. Yang ketiga, jaupulel. Artinya tengah malam. Tengah malam nih. Orang-orang pada tidur. Kita bangun. Kita kontak dengan Allah. Kita request dengan Allah. Tengah malam. Masya Allah. Itu salah satu. Saatil ijabah. Karena yang namanya tempat-tempat ijabah bukan di sini. Adanya di Haromen, di Mekah, di Madinah. Insya Allah itu tempat-tempat mustajabah, tempat-tempat ijabah doa. Kalau di kita, itu cuma waktu dijabahnya doa. Ya. Jadi berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, terutama yang ada kaitan dengan dosa, minta diampuni dosa, diterima semua amal ibadah, ya. Kemudian kita minta dimatikan dengan husnul khotimah, membawa iman Islam, Masya Allah. Itu doa, penting. Ya, bahkan termasuk doa itu adalah salah satu silahul mu'min. Doa silahul mu'min. Senjata. Dulu kalau kita perhatikan, waktu tentara Islam melawan tentara Belanda, melawan tentara Jepang, subhanallah. Kalau tidak ada doa, secara logika, tidak mungkin kita menang. Tapi dengan kekuatan doa, doa silahul mu'min, subhanallah. Belanda terusir, Jepang pun terusir. Merdeka Indonesia. Maka dengan itu kemerdekaan ini kita manfaatin. Kita betul-betul gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik langsung kepada Allah yang namanya hablu minallah, maupun kepada sesama kita, harus baik juga. Hablu minanas. Insya Allah berkah dan berkah. Yang kedua yang harus kita lakukan itu berikhtiar. Orang itu berusaha, jangan semuanya mengandalkan kepada Allah. Teboga duit kumaha Allah, teboga beas kumaha Allah, ya, sembako mararahal kumaha Allah, lehonong tot kumaha Allah. Jadi jangan seperti itu. Jadi tetap mun lapar ya makan, kecuali lagi puasa. Kalau kita tidak punya duit, ya cari. Dagang kah? Kemana kah gitu? Al-harokah barokah. Al-harokah barokah. Al-harokah barokah. Ya. Jadi jangan diam. Kalau sakit, ya berobat. Itu namanya ikhtiar, usaha. Wa indana lil abdi fi'lun kulifa. Kita ini mukalab. Ditaklif, dikhitab untuk berusaha. Berikhtiar. Diganjar. Diberi pahala sama Allah.
karena itu perintahnya. Yang ketiga yaitu tawakal, artinya tafwidul amri ala Allah ba'dal kasbi, memasrahkan semua urusan kepada Allah, sang khalik, sang pencipta. Jalaluh, subhanallah, tabarakallah. Kita pasrahkan, kita cuma ya istilahnya malamun cara patani teh macam nancep ke pare tandur, tulis disemprot, tulis digemuk dan lain-lain. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah yang memberikan padi menjadi bagus, hasilnya Allah. Kita pasrahin. Dulu pernah ada cerita, sahabat lagi kumpul-kumpul dengan Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang datang. Ya, kapandirian, cek Kangjeng Rasul, ente datang ke dia make naon? Cek kata sahabat, make kuda ya Rasulullah. Di mana ayeuna? Di itu. Di talian teh eta kuda teh. Cek Kangjeng Rasul. Cek kata sahabat, talian heula. Itu menandakan bahwa kita ini harus berusaha. Jangan dulu dipasrahkan kepada Allah, tapi sebelum berusaha. Tapi berusaha dulu. Orang boga motor diasupkan ke jero ieu mah, dikunci porek, dikunci gembok. Itu kan namanya usaha. Kemudian masih leungit keneh wae, ya itu mah bukan rezeki kita berarti. Yang penting kita mah punya lagi lah yang baru. Begitu. Jadi tetap berdoa, ya, kemudian berusaha dan juga bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masyaallah, tabarakallah. Jelas. Bahkan wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah itu maha kaya, maha segalanya, maha mengatur. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Kita tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Maka dengan itu, mari kita murojaah. Semuanya kembali kepada Allah. Ingat Allah, 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 Allah. La yafturu qalbuhu tarfata aini inda dzikrillah. Para aulia Allah selalu zikir kepada Allah itu. Masya Allah, tabarakallah. Itu pegat-pegat. Ya. Disebut zikrul khofi ma'ah khuduril qalbi. Zikir tidak bersuara, hatinya hadir. Kadang-kadang kita itu lain. Ya. Zikir mah zikir, tapi hatinya kemana malau. Illallah, 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 illallah. Tapi hatinya itu di mana-mana. Tidak menghadirkan Allah. Maka dengan itu, mari kita bermunajat. Mari kita berdoa. Mari kita rekes kepada Allah. Jangan tiap waktu. Pagi, siang, sore, malam. Insya Allah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan semua ibadah-ibadah, rangkaian ibadah apapun yang kita lakukan di bulan suci yang mulia ini, semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya makbul. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin yang baik dalam Al-Quran, yang kurang begitu baik, mungkin itu ya kelupaan saya. Sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saudara-saudara kita, muslimin muslimat. Usikum wa nafsi taqullah, hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.